Ziyun juga bangkit, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menghasilkan banyak buah dewa dari cincin. Kakak, ini hadiahku. Hei, terima kasih, adik laki-laki. Melihat lengan yang penuh dengan buah ilahi, dia langsung memberikan setengah dari gadis iblis itu kepada Lu Xiaolu. Tetapi Qin Yichen terkejut. Ziyun menjadi adik lelaki. Bagaimana dengan dirimu? Di bawah pohon tusan, buah dewa itu manis, dan Li Tu memandang murid-murid yang sedang bermain bersama, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Oke, cepat bawa Brother Qin ke rumah gua mereka. Ini baik. Sementara itu, rumah gua dari murid Li Tu Zhen juga adalah dewa kabut. Lingkaran Dao Dao Fa menjulang, dan pasti ada banyak bantuan dalam berlatih di sini. Di mana kamu tinggal? Bicarakan saja sendiri. Qin Yichen melihat sekeliling dan segera melengkungkan tinju Li Tu. Ada seorang guru Laoli. Namun, setelah umpan pertama Li Tuxi, Ziyun, yang memakan inti, kaku. Yichen, aku tahu mengapa kamu bersembunyi. Qin Yichen kaget dan akhirnya datang. Dia tahu bahwa Li Tu, yang adalah Raja Iblis, mungkin tahu bahwa Yichen Setting pernah menjadi pengadilan ilahi cahaya abadi. Nenek moyang keputusan kosmik Haoyi cahaya abadi, dan pencapaian waktu dan ruangnya dipajang hari ini. Qin Yichen berusaha menjaga pikirannya tetap tenang dan wajahnya tidak bahagia. Tetapi Li Tu tampaknya tidak peduli, dan bahkan merasa bahwa reaksi pembentuk itu normal. Lebih baik menyembunyikan sesuatu. Lagi pula, jika kamu dikenal oleh iblis, itu pasti akan menjadi alasan untuk membuatmu sulit. Segera, Li Tu tersenyum. Tapi kamu tidak perlu khawatir, karena kamu adalah murid-muridku sekarang. Bagaimanapun, Li Tu melambaikan tangannya, akrab dengan lingkungannya terlebih dahulu, dan kemudian aku akan membawamu untuk berdoa kepada Tu Sanshu. Ketika Li Tu dan Tulin pergi, Tu Jinar juga mengikuti di belakangnya. Dan ketika dia berbalik, mata rubahnya bengkok seperti bulan sabit. Skunk Brother. Jika kamu menemui masalah saat memperbaiki api Tusan, ingatlah untuk datang kepadaku dan jangan tertipu hangus. Mulut Ziyun berkedut. Kenapa aku kakak yang bau lagi? Tanda seru. Karena buah ilahi telah dimakan. Setelah menyaksikan Tu Jinar dan yang lainnya pergi, senyum Ziyun menghilang, dan dia memandang Qin Yichen dengan sungguh-sungguh. Bos. Qin Yichen melambaikan tangannya untuk membuat Chuanyin setenang mungkin, masuk dan bicara. Di dalam gua, Qin Yichen duduk bersila, menggosok dagunya secara anonim, terus memikirkan apa yang baru saja dikatakan Li Tu. Yichen, kamu mengalahkan adik perempuan barusan, sedikit terburu-buru. Qin Yichen menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak ingin berani. Apalagi, setelah Li Tu menjadi guru, dia memenangkan putri kecilnya yang paling dicintai di mata publik. Apa manfaatnya? Alasan mengapa Anda harus menggunakan waktu dan ruang untuk membuat kartu hall ini. Anda juga harus menang dan kalah. Salah satunya adalah karena api Tusan. Ia membutuhkan pengetahuan. Tu Jinar akan pecah. 2. Api Tusan dapat disebut nama Tusan, yang dapat dilihat dalam status Tusan Fox Demon. Alam semesta Haoyi adalah karya luar biasa yang diciptakan oleh Patriark Haoyi. Tu Jinar menggunakan api Tusan, tetapi dia memilih untuk menyembunyikan kikuk. Apakah itu Tusan atau leluhurnya? Itu semacam rasa tidak hormat. Tuan Li, apa sebenarnya artinya itu? Apakah itu benar-benar dilihat olehnya? Yao Tian juga tampak bermartabat. Mungkin tidak terlihat jelas, tapi mungkin saja curiga. Namun, identitas Qin Yichen, yang dulu mencurigakan, sudah merupakan masalah sepele. Salah. Anonim tiba-tiba berkata, mari kita asumsikan bahwa jika Tuan Li menebak Yichen dan identitas kita, hanya ada 3 kemungkinan. 1. Dan hasil terburuk, adalah membunuh kita. Meskipun kita tidak tahu siapa yang harus meminta kredit, kita tidak akan pernah meninggalkan kita dengan variabel seperti itu. Kedua, Tuan Li memandang sentimen dan menghancurkan kami dan membiarkan kami pergi. Suara kental tanpa nama berkata, akhirnya, lihat saja dan jangan bicara. Tapi kemungkinan ketiga ini setara dengan persetujuan diam-diam para murid di sekitarnya, dan dia adalah keturunan naga sejati. Begitu komentar ini keluar, Yao Tian menarik napas. Bisakah Li Tu benar-benar penuh kasih sayang? Terlebih lagi, ini bukan pertanyaan tentang menekankan cinta atau tidak, tetapi ini melibatkan naga yang sebenarnya. Itu tidak menyenangkan. Suatu hari, Qin Yichen dan yang lainnya ditemukan. Bisakah tuannya, bahkan seorang guru nominal, menyingkirkan hubungannya? Para dewa dan setan itu akan menemukan berbagai alasan untuk membunuh Qin Yichen. Jadi mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk membuat masalah pada Li Tu? Tapi Tuan Li pergi. Pedang tanpa nama berkedip. Jadi, hanya ada 2 kemungkinan. Baik, aku pikir dia buru-buru menembak, dan mungkin tidak memiliki peluang 10% untuk menang. Jadi pegang dulu kami, dan kemudian undang klan iblis lainnya. Baik, aku hanya tidak melihatnya. Bahkan, aku bahkan tidak ragu. Qin Yichen dan yang lainnya saling memandang. Ziyun mengerutkan kening. Apakah menurutmu, di mata Li Tu, dia dan murid-murid itu cocok untuk berurusan dengan kita? Apakah peluang menang rendah?
Sulit untuk dikatakan. Anonymous berkata, mungkin juga Li Tu khawatir tentang kartu apa yang kita miliki. Jadi kita harus menunda-nunda untuk stabilitas. Qin Yichen mengusap dagunya. Saudara yang tidak disebutkan namanya. Anda baru saja mengatakan bahwa Tuan Li mungkin tidak ragu. Apakah ada dasar untuk ini? Memiliki. Anonim menjelaskan. Mungkin di mata Tuan Li, kami mendapat banyak peluang di istana ilahi Anda. Bahkan, setelah kita keluar, kita membantai lebih dari 10 dewa dan setan, dan menguasai Dao Wei. Di mata dunia luar, kita pada awalnya diberi kesempatan. Dan pencapaian waktu dan ruangmu sebenarnya hanya masalah kesempatan, meskipun kesempatan ini cukup untuk mengejutkan semua arah. Tapi kita sekarang ada di rumah, dan murid-muridnya bersembunyi untuk mencegah lebih banyak masalah. Qin Yichen dengan hati-hati merenungkan setiap kalimat yang baru saja dibuat Li Tu. Tampaknya kemungkinan ini tidak bisa dikesampingkan. Anonim dan berkata, mari kita bertemu sejauh ini. Saya pikir Guru Li sopan, luar biasa, kejam tanpa sifat iblis, kelicikan rubah setan. Tuan iblis seperti itu. Bahkan jika aku benar-benar menebaknya, mari kita pergi. Seolah-olah itu belum pernah terlihat sebelumnya. Kemungkinannya lebih besar. Qin Yichen mengangkat alisnya sedikit. Apa yang terjadi akan menjadi jelas dalam beberapa hari. Jika Li Tu mengundang kekuatan klan iblis lainnya, maka akan ada hasil segera. Seharusnya berubah dengan hal yang sama. Qin Yichen akhirnya memutuskan, hal-hal yang terlibat dalam identitas kita tidak perlu dipertanyakan. Sekali ragu, kita tidak akan pernah bisa selamat. Selain itu, dia tidak gagal untuk mempertimbangkan reaksi Li Tu ketika dia membuat waktu dan ruangnya terpenuhi. Bahkan Qin Yichen hanya ingin meminjam pertempuran untuk melihat pikiran Li Tu. Karena dia beribadah di bawah kursi Li Tu, apakah dia tidak akan pernah menggunakan kartu-kartu itu? Belum lagi jauh. Pada hari raya Dao Jun, haruskah dia diizinkan menghadapi para dewa dan setan yang ingin menghancurkan jenazahnya selamanya? Kartu Hall akan digunakan cepat atau lambat, dan akan sulit untuk bekerja saat itu. Lebih baik untuk mempelajari sikap Li Tu pada hari pertama magang. Dalam beberapa hari berikutnya, Qin Yichen dan yang lainnya khawatir, sampai usul tanpa nama itu, pergi untuk mengundang Tulin menjadi tamu.